Fisiologi lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya produksi susu pada sapi perah. Suhu udara dan kelembaban udara dapat mempengaruhi produktivitas sapi perah karena dapat menyebabkan perubahan keseimbangan panas, air, dan energi yang akhirnya dimanifestasikan melalui tingkah laku ternak. Ada 3 komponen utama iklim yang berpengaruh terhadap produktivitas ternak, yaitu 1. Suhu udara, 2. Kelembaban udara, 3. Radiasi matahari. Suhu udara merupakan sebuah ukuran dari intensitas panas yang biasanya ditunjukkan dalam satuan derajat panas. Suhu lingkungan dibedakan menjadi 2, yaitu suhu dalam kandang dan luar kandang. Kelembaban udara yaitu perbandingan temperatur uap air yang ada di dalam udara. Alat yang dapat digunakan untuk mengukur kelembaban udara yaitu hygrometer. Zona termonetral sapi perah berada pada kelembaban udara antara 50-60%. Jika tingkat kelembaban makin tinggi, berarti tingkat penguapan semakin rendah, sehingga dapat menyebabkan ternak menderita cekaman panas. Dengan adanya cekaman panas, dapat membuat ternak stres dan dapat memicu berbagai faktor lain untuk menghambat produktivitas dari ternak tersebut. Radiasi matahari merupakan pancaran gelombang radiasi baik secara langsung maupun secara pantulan. Radiasi matahari dapat diukur menggunakan temperatur Black Globe Temperature. Kemudian dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Kesehatan sapi perah dapat dilihat dalam beberapa parameter, antara lain respon fisiologis ternak, kualitas susu yang dihasilkan, dan kondisi fisiologis. Kondisi fisiologis ternak dapat ditinjau melalui suhu rektal, laju respirasi, dan frekuensi denyut nadi. Kondisi fisiologis ternak perah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi lingkungan, aktivitas, fase ternak, konsumsi pakan, kebuntingan, cekaman, dan tingkat stres. Berikut adalah metode pengukuran yang dapat dilakukan. Pertama, metode pengukuran suhu rektal dengan termometer. Yang kedua, metode pengukuran denyut nadi dengan merasakannya di pangkal ekor atau dengan menggunakan stetoskop. Dan yang ketiga adalah metode perhitungan frekuensi pernafasan selama 1 menit. Pergerakan rumen sapi pada kondisi normal adalah 3-8 denyut per 5 menit. Frekuensi ruminasi yang normal adalah 542-573 menit per hari. Jika kurang dari itu dapat berpotensi asidosis. Konsumsi air minum pada sapi dalam kondisi normal adalah 3,5-4 liter per ekor per hari, sedangkan jika suhu lingkungan tidak nyaman bisa lebih dari itu. Frekuensi urinasi pada sapi yang tidak mengalami laktasi adalah 7 liter per hari, sedangkan pada sapi yang mengalami laktasi memiliki frekuensi urinasi sebanyak 10 hingga 11 liter per hari. Frekuensi defekasi pada sapi tidak sedang laktasi sebesar 12 liter, sedangkan pada sapi yang sedang dalam masa laktasi, frekuensinya mencapai 19 liter. Efek fisiologi stres panas pada sapi perah. Yang pertama, efek terhadap hormonal. Temperatur berhubungan dengan fungsi kelenjar endokrin. Stres panas memberikan pengaruh yang besar terhadap sistem endokrin ternak disebabkan perubahan dalam metabolismenya. Ternak yang mengalami stres panas, fungsi kelenjar tiroidnya akan terganggu. Stres panas kronik juga menyebabkan penurunan konsentrasi growth hormone dan glukokortikoid. Yang kedua, efek terhadap produksi susu. Produksi susu akan menurun selama ternak mengalami stres panas. Hal ini disebabkan meningkatnya kebutuhan maintenance untuk menghilangkan kelebihan beban panas tersebut, mengurangi laju metabolik, dan menurunkan konsumsi pakan, sehingga adanya pengurangan pertumbuhan kelenjar mamai. Yang ketiga, efek terhadap komposisi susu. Sapi perah yang mengalami stres panas akan mendapatkan pengaruh negatif terhadap komposisi susunya, seperti kadar lemak, protein, dan laktosa susu akan menurun.
Bila ternak mengalami cakaman panas, maka neuron-neuron yang sensitif terhadap suhu yang menempati seluruh badan ternak akan mengirimkan informasi ke hipotalamus yang memicu sejumlah perubahan fisiologis, anatomi, ataupun tingkah laku dalam upaya untuk mempertahankan keseimbangan panas tersebut. Tetapi bila keadaan ini berkepanjangan, maka ternak akan mengaktifkan mekanisme aklimatisasi. Sedangkan populasi ternak yang mengalami perubahan-perubahan iklim yang signifikan selama beberapa generasi akan mengadopsi perubahan fitur genetik dan fenotipik melalui adaptasi genetik. Perkandangan ternak perah. Perkandangan merupakan segala aspek fisik yang berkaitan dengan kandang dan sarana maupun prasarana yang bersifat sebagai penunjang kelengkapan dalam suatu peternakan. Sedangkan kandang merupakan suatu bangunan yang memberikan rasa aman dan nyaman dengan melindungi ternak terhadap gangguan luar yang merugikan. Lokasi kandang diusahakan pada daerah yang nyaman dan layak untuk peternakan sapi perah. Kandang di daerah tropis sebaiknya memiliki dinding terbuka dengan penempatan kandang pada letak daratan yang tinggi, sehingga ventilasi akan mendapatkan hembusan angin yang akan mereduksi panasnya suhu tubuh sapi perah. Produktivitas sapi perah akan optimal apabila dipelihara pada kandang yang bersuhu antara 18 sampai 21 derajat Celcius dan kelembapan udara 55%. Kelembapan yang ideal untuk sapi perah adalah 60% sampai 70%, namun dapat terjadi berbeda pada tiap ternak. Kandang yang dibuat untuk sapi perah disediakan dengan berbagai tipe kandang, yaitu kandang pedet lepas sapi, kandang sapi dara, kandang sapi dewasa atau kandang sapi masa produksi, dan kandang sapi kering kandang. Sistem perkandangan sapi perah ada 3, yaitu 1. Conventional type atau traditional brown, di mana kandangnya diberi penyekat di antara sapi sehingga ternak tidak bisa bergerak dengan bebas. Kedua, loose housing, di mana ternak dilepas di kandang yang luas dan dapat bergerak bebas kemana-mana. Ketiga, freestyle, hampir sama dengan kandang loose housing, namun pada kandang freestyle tersedia tempat untuk istirahat sapi yang disekat-sekat tiap 1 ekor sapi. Agar dapat memberikan kenyamanan dan keamanan ternak, kandang harus memiliki konstruksi yang lengkap, yaitu berupa 1. Atap kandang. Atap kandang berfungsi sebagai pelindung dari cuaca panas maupun hujan. Bahan atap bisa menggunakan asbes, seng, genting, daun tebu, daun kelapa, ijuk, dan alang-alang. Bila kandang terletak di daerah tropis, tinggi atap kandang sebaiknya antara 3,6 sampai 4,2 meter. Ketinggian tersebut untuk membatasi difusi radiasi matahari yang diterima sapi di dalam kandang. Model atap kandang yang berbentuk gable cocok digunakan di daerah dengan kelembapan dan curah hujan yang tinggi, karena mudah mengalirkan air hujan dan mencegah terbentuknya genangan air pada atap bangunan. Yang kedua, dinding kandang. Dinding kandang sebaiknya berupa tembok beton dengan model semi terbuka yang lebih tinggi dari punggung sapi. Hal ini agar didapatkan sirkulasi udara yang baik dan sinar matahari yang cukup. Ketiga, lantai kandang. Lantai kandang biasanya terbuat dari semen dengan kemiringan 2 hingga 5 derajat untuk memudahkan sanitasi dan dilapisi karpet karet agar ternak tidak tergelincir. Keempat, tempat pakan dan minum. Tempat pakan dan minum biasanya terbuat dari bahan yang kuat seperti beton dan harus dibersihkan sebelum pemberian pakan. Kelima, selokan. Selokan dengan ukurannya cukup berfungsi untuk aliran pembuangan air, feses, dan urin ternak. Sebaiknya memiliki lebar 50 cm dengan kedalaman 5 cm atau lebih. Keenam, vitali atau gang pakan
berfungsi untuk ruang aktivitas pemberian pakan, dan servis seli untuk jalur pekerja dan melakukan aktivitas kandang.